Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang takir pelontang. Takir pelontang sendiri adalah sebuah wadah nasi yang terbuat dari daun pisang. Dalam masyarakat dulu, takir ini biasa digunakan pada ritual adat atau pada hari-hari tertentu. Biasanya, masyarakat menggunakan takir ini ketika ingin mengusir sekolo atau mara bahaya, yang juga bisa disebut sebagai tolak bala. Namun, ada yang mengatakan bahwa tradisi ini adalah sebuah metode para wali untuk mensiarkan agama Islam. Karena dulu kala takir ini identik dengan kesyirikan. Kenapa identik dengan kesyirikan? Karena biasanya takir ini digunakan untuk wadah-wadah sesajen. Takir pelontang merupakan wadah yang difungsikan untuk meletakkan makanan, biasanya digunakan untuk sesaji. Ini yang membuat takir pelontang sangat identik dengan kesyirikan. Takir pelontang terbuat dari daun pisang dan janur, dibentuk menyerupai sebuah perahu. Di ujung sisi kanannya dan kirinya dibentuk dengan lidi. Keberadaan takir pelontang ini memiliki makna tersendiri bagi orang Jawa, yakni merupakan simbol orang Jawa yang mengarungi bahtera kehidupan dengan terus-menerus menata pikiran. Karena laju perjalanan kehidupan selalu ditata pontang-panting menuju gelombang kehidupan. Takir sendiri berasal dari bahasa Jawa, ialah natakni pikir, yang artinya memusatkan pikiran. Kenapa takir bisa berbentuk seperti segi empat? Nah, itu biasanya orang Jawa menyebutnya dengan kiblat papat. Kenapa memakai lidi? Lidi berasal dari bahasa Jawa ialah sodu, yang artinya ialah ison dungo. Jadi manusia harus bisa seperti ini dan juga harus bisa berdoa. Dan lidi setelah dipotong itu akan menjadi giting, ialah sijine tingkah. Ialah suatu perbuatan di mana perbuatan manusia itu selalu diawasi oleh dua malaikat, ialah malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi gitingnya itu harus dua karena menggambarkan dua malaikat tersebut. Dan makna dari pelontang sendiri ialah berasal dari polutan, yang artinya supaya luwih tanggap. Maksudnya memusatkan pikiran agar supaya lebih tanggap. Selanjutnya makna dari janur tersebut ialah jalaran, yang artinya kita nantinya bisa menjadi orang yang berguna. Isi dari takir yang pertama berisi nasi atau sego, atau bisa disebut juga dengan isinya badan atau raga, untuk mengisi raga serta kekuatan. Yang kedua, peye, dalam bahasa Arabnya disebut fahayi, yang artinya berarti kita disuruh malu, atau malulah kamu. Karena manusia itu malunya cuma tipis, makanya rempeyek tersebut tipis tidak tebal. Karena kalau tebal rempeyek tersebut tidak enak atau tidak renyah. Yang ketiga, sarundeng, dalam bahasa Arab yakni sarodi, yang artinya jalankanlah perintah agama. Maksudnya serunding kecil-kecil lembut. Seperti itu karena agama itu lembut-lembut. Yang keempat, sambal goreng, dalam bahasa Arabnya summal khair, yang artinya lalu jalankanlah atau lakukanlah sebuah kebaikan. Jadi kita disuruh malu, di samping menjalankan perintah agama, kemudian menyelengkap atau komplit, kita juga bisa menambahkan telur, ikan, dan lain-lain sebagai pelengkap, supaya lebih enak. Maka setelah itu, takir tersebut kita sedekahkan kepada orang lain, bukan untuk kita sendiri, atau ditukarkan dengan orang lain, karena itu yang dinamakan kebaikan. Yang kelima, godong atau daun pisang. Dalam peribadatan orang-orang Kang Budungo,
atau untuk berdoa. Dulu selalu menggunakan dedaunan, kalau sekarang memakai kertas minyak atau styrofoam, tapi tidak tahu maksudnya. Takir menurut Jawa biasanya dilaksanakan pada 1 Muharram tahun baru Islam. Ada ritual-ritual tertentu yang sekiranya darurat. Banyaknya anak-anak zaman sekarang mengatakan tradisi tersebut syirik karena tidak tahunya mereka akan makna yang tergantung dalam takir tersebut. Fungsi dari takir tersebut yakni untuk berdoa. Makanya takir itu menghadap ke atas, tidak ke bawah, tidak ke samping, karena untuk memohon kepada yang di atas.